Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Rafil Rizal Muhaji. Kita akan masuk di pembelajaran di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita tidak selaku muslim ya di sini di SMKIT Ibnu Katsir itu tidak akan lepas dengan namanya dengan Islam. Tidak akan lepas dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mempelajari kewirausahaan? Ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu sendiri adalah seorang yang dididik oleh pamannya dari kecil itu hingga dewasa itu menjadi seorang pedagang, seorang wirausaha. Dan ini berlanjut para sahabat-sahabatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan berlanjut kepada penyebaran Islam di Nusantara ini. Semuanya dilakukan dengan berdagang. Dari masa ke masa kita dilakukan dengan berdagang, dan kita akan sedikit mempelajari apa sih yang akan kita pelajari di kewirausahaan ini. Materi yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Kenapa kita penting membahas ini? Karena kita akan menghadapi orang-orang. Kita akan menjadikan diri kita sebagai seorang yang entrepreneurship, seorang wirausahawan, seorang yang akan bergerak dengan dagang, seorang yang akan menyebarkan, karena kita sekolah Islam, kita dididik dengan Al-Quran, kita dididik untuk mempelajari Al-Quran, kita akan menyebarkan agama ini, Al-Quran ini, agama melalui Al-Quran ini dengan dagang ini. Salah satu wasilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Potensi dasar yang akan kita pelajari dari mata pelajaran kewirausahaan ini di bab sikap dan perilaku kewirausahaan adalah 3.1 memahami kewirausahaan dan wirausaha, 4.1 melakukan pengelompokan perilaku wirausaha. Tujuan pembelajaran yaitu memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Memahami, mengerti, kita harus memahami apa itu wirausaha, apa itu kewirausahaan. Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Jadi kita mampu untuk tujuannya adalah mampu mengidentifikasi sikap dan perilaku. Sikap kita sebagai wirausahawan itu seperti apa? Perilaku yang seorang wirausahawan ini seperti apa? Itu kita harus identifikasi. Memahami karakteristik wirausaha. An Asim bin Ubaidillah As-Salim an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Dari Asim Ibnu Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia dan mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Asakir. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita seorang muslim, kita seorang dai yang dididik di SMKIT Ibnu Katsir ini adalah seorang dai yang Qur'ani, seorang ulama yang Qur'ani, seorang hafidz Quran. Kita tidak akan lepas dengan namanya dakwah. Karena dalam berdakwah ini adalah kita menyerukan kepada kebaikan. Dan kita dalam menuju
yang diterangkan dalam hadis ini, kita tidak boleh berfokus pada dunia saja. Dan kita tidak boleh berfokus pada akhirat saja. Kita harus imbang keduanya. Kita lakukan dunia untuk tujuan akhirat. Dan kita mengejar akhirat dengan amalnya di dunia kita. Jadi semuanya harus terkait. Antara dunia dan akhirat ini semuanya harus terkait. Keduanya harus imbang. Tidak bisa kita fokus di satu saja. Kita fokus dunia tapi kita meninggalkan akhirat. Jadinya apa? Mereka fokus mencari dunia. Misalnya apa? Koruptor. Tidak mempertimbangkan akhirat. Tapi kita fokus. Sedangkan yang satunya kita fokus di akhirat saja. Tapi kita meninggalkan dunia. Ini banyak hadis cerita tabiin atau tabiin ya. Walam bukan. Yang fokus di ibadah di masjid saja. Tapi dia meninggalkan hubungan bersama keluarganya. Meninggalkan untuk seruan jihad. Dan itu adalah kesalahan. Jadi kita diajarkan untuk fokus di keduanya. Kita memadukan keduanya, bukan fokus di keduanya, tapi memadukan antara dunia dan akhirat. Kita mengejar dunia, kita melakukan kegiatan di dunia ini tujuannya adalah untuk akhirat. Kita mencari harta yang banyak, kita mencari kekayaan yang banyak, ini tujuannya adalah untuk akhirat. Contohnya kita mencari uang yang banyak, tapi kita sedekahkan, tapi kita gunakan untuk kebaikan, kita membangun rumah sakit, kita membantu orang-orang miskin, itu adalah akhirat. Yang kita lakukan adalah dunia, tapi kita tujuannya adalah akhirat, memberikan pada akhirat. Jadi kita harus tetap berimbang antara keduanya, tidak boleh kita uh, hanya fokus di satu dan meninggalkan yang satunya. Tidak, kita harus berimbang, kita mengejar akhirat, tapi dengan melakukan dari amaliyah di dunia ini. Jadi tidak bisa kita mengejar akhirat hanya dengan ibadah saja, tapi amaliyah kita, bertangga kita kepada masyarakat, kita mencari harta, itu tujuan, itu adalah amal dunia yang kita niatkan untuk akhirat. Dan itu adalah ciri dari. Dan itu yang dicontohkan oleh Abu Bakar, Utsman, semuanya mereka hartanya adalah dedikasikan untuk agama. Selanjutnya itu alasan menjadi pengusaha. Kenapa sih kita harus menjadi pengusaha? Kenapa gak kita jadi karyawan saja? Kenapa gak kita jadi kuli saja? Alasannya kenapa? Karena satu, bebas dalam bekerja kita. Kita mau bekerja kapanpun, kita mau bekerja, mau istirahat, mau ngapain, mau bekerja di siang hari, mau bekerja besok, kita bebas. Bebas dalam mengatur waktu. Ini adalah hambatan yang ada di dalam, apalagi yang kedua adalah bebas dalam mengatur waktu. Kalau kita jadi pengusaha, kita harus bebas. Antum capek sekarang, antum lagi misal bukan capek, misal antum mau, saya besok pagi ada jadwal ngisi pengajian di masjid ini, berarti ya kita bebas ngatur waktunya. Kita berarti wirausaha kita, usaha kita, kita pending dulu setelah pulang dari pengajian, pulang ngisi kajian. Jadi kita fleksibel, tidak terikat oleh waktu, bebas kita menentukan sendiri waktunya. Tapi kalau kita berada di perusahaan dan kita sebagai karyawan di sana, kita harus mematuhi peraturan itu. Kita terikat oleh waktu, kita harus kerja dari jam 7 sampai jam sekian, atau dari jam 8 sampai jam sekian. Yaitu ada ikatan waktu. Tapi kalau kita sebagai wirausaha, sebagai pengusaha, ya kita bebas menentukan sendiri. Yang ketiga adalah bebas menentukan langkah masa depan. Masa depan kita, masa depan usaha kita, itu kita yang menentukan. Kita mau masa depan usaha kita itu misal
jadi ada di beberapa negara di Asia, ya kita bisa saja. Kita berpikir masa depan ke sana, tapi kita harus lakukan itu dengan semaksimal mungkin. Kalau kita sudah menentukan masa depan kita, misal kita menentukan masa depan kita ya cuma mempunyai satu tempat penjualan, ya selamanya ya itu aja. Tapi kalau kita tantangannya itu tidak ada. Tapi kalau kita sudah menargetkan masa depan kita yang lebih besar, ya hak kita mau menemukan masa depan yang besar atau kecil, tapi kinerja kita juga harus dimaksimalkan. Yang keempat, menyukai tantangan. Jadi seorang pengusaha itu pasti akan menyukai tantangan, apalagi masa depan. Apalagi kita sudah menentukan masa depan kita sebagai yang tinggi, masa depan kita sudah melebar sayapnya. Maka tantangan kita juga semakin besar. Maka orang yang tidak menyukai tantangan itu tidak akan jadi pengusaha besar. Kalau kita tidak menyukai tantangan, maka masa depan yang kita target adalah segini-segini saja, kecil segini-segini saja. Nggak bisa kita menarget, wah kita akan punya perusahaan nanti berapa cabang. Itu impossible bagi orang yang tidak menyukai tantangan. Makanya pengusaha itu harus punya tantangan, harus menyukai tantangan. Yang kelima, bebas menentukan penghasilan. Antum mau gaji berapa? Kalau antum di dalam perusahaan, itu sudah ada golongan-golongannya. Antum berapa tahun, golongan ini sudah ada sendiri. Tapi kalau antum pengusaha, mau bulan depan gajinya 1 juta, atau 5 juta, atau bahkan 100 juta, bisa. Tapi berkorelasi dengan kinerja kita. Gitu. Kalau kita di karyawan ya sudah ada batasannya gajinya. Yang lainnya mungkin bonus berapa sih nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita pengusaha, kita bisa menentukan sendiri hasil kita, gaji kita itu berapa. Semakin besar gaji yang kita tetapkan, kita terapkan pada untuk diri kita, berarti tantangannya itu semakin besar juga. Begitu pula dengan misal saya menarget gaji saya cuma 500.000 aja sebulan per bulannya. Ini berarti ya tantangan kita ya ringan. Akan berkorelasi dengan tantangan, dengan kinerja kita. Yang keenam adalah Rasulullah adalah seorang pengusaha. Karena kita hidup ini mencontoh Rasulullah. Rasulullah seorang pengusaha, seorang pedagang. Ya kita harus mencontoh sana. Entah antum profesinya sebagai apapun, ya kita berusaha untuk berdagang, berusaha untuk menjadi pengusaha. Karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Selanjutnya yaitu pilihan. Antum ini mau memilih yang mana? Menjadi pengusaha atau cukup menjadi karyawan? Menjadi pengusaha seperti tadi. Antum bebas. Atau sebagai karyawan, ya tidak akan bebas menentukan gaji Antum. Tidak akan bebas menentukan, kita akan, kalau sebagai karyawan itu kita akan manut dengan atasan. Atasannya punya mimpi yang besar, ya kita akan terikut untuk mimpi itu. Tapi atasannya tidak punya mimpi, ya antum tidak akan berkembang di sana. Tapi kalau antum sebagai pengusaha, mimpi antum itu adalah apa yang akan dilakukan oleh anak buah. Mimpi antum adalah itu adalah kinerja antum ke depannya. Makanya jangan dilihat dari gambar ini ada apa, pedagang bakso, penjual bakso sama orang kantoran. Kedua-duanya ini bisa jadi pengusaha, bisa jadi karyawan. Antum di pedagang bakso, kalau antum hanya tukang melayani atau tukang bersih tanpa antum yang memiliki itu, bukan pemiliknya, ya antum masih disebut karyawan. Antum bekerja di kantoran itu, kalau antum hanya bukan pemiliknya atau sebagai karyawan, ya itu berarti hanya karyawan. Tapi kalau antum sebagai tukang bakso, tapi antum yang memiliki, meskipun itu hanya bakso, yaitu antum pengusaha. Seberapa besar usahanya,
seberapa kecil usaha kita, ya kita sebagai pengusaha tetap, kita bukan sebagai karyawan. Meskipun antum yang contoh gambar kantoran ini, ya antum kalau mimpi antum besar, antum bisa jadi seperti ini. Bosnya ini, bukan jadi karyawan, jadi bosnya. Gitu. Pilihan ada di kita. Kita tidak akan lepas dari pilihan. Kita mau jadi karyawan atau jadi pengusaha. Silahkan tentukan masing-masing. Kita, kalau kita seorang dai, ya kita harusnya mengejar untuk yang usaha. Kenapa? Karena kita banyak waktu yang harus kita keluarkan untuk umat. Banyak waktu yang harus kita keluarkan untuk warga kita. Karena umat ini masih butuh ulama. Umat ini masih butuh kita. Masih butuh kita orang yang mengajarkan mereka Al-Quran, orang yang mengajarkan mereka adab, dan lain-lain. Kalau kita sebagai karyawan, waktu kita akan habis di perusahaan itu, pulang malam, pulang sore, sudah capek, istirahat, besok kerja lagi, ngerjakan tugas, kerja lagi besoknya. Tapi kalau untuk pengusaha sekarang ada waktu usaha terjadwal agenda dakwah di sini, ya kita dakwah, besoknya kita fokus usaha lagi dan lain-lain. Jadi kita lebih fleksibel dan lebih mengerti pada umat ini. Selanjutnya adalah pengertian dari kewirausahaan. Menurut Zimmer, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam pemecahan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Dan sedangkan dari Robin, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Menurut Schumpeter, wirausaha adalah seorang inovator sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melibatkan materi sedemikian rupa dan kemudian terbukti benar mempunyai semangat, kemampuan, dan pemikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Sedangkan dari Instruksi Presiden nomor 4 tahun 95 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Jadi kata kunci dari arti kewirausahaan ini adalah satu, kreatif, inovatif, terus semangat, terus ya semangat, jadi itu kita dituntut untuk kreatif, inovatif, kita tidak akan apa. Jadi seorang pengusaha berpikirnya itu harus kreatif, berpikirnya itu harus punya inovasi baru. Kita nggak bisa kalau misalnya yang paling gampang itu kan pisang goreng. Kalau kita mengikuti model-model lama, ya kita hanya menggoreng pisang saja, jual. Tidak ada yang spesial dari itu, sudah biasa. Tapi sekarang muncul ide-ide kreatif mereka, yaitu apa? Dengan pisang keju, dengan pisang coklat, pisang kipas, dan lain-lain. Itu salah satu bentuk kreativitas. Inovasi untuk mengembangkan dari yang sudah ada. Karena itu butuh ide. Kalau kita bisa berwirausaha dengan ide yang lama, bisa. Cuma ya penikmat antum itu ya orang-orang lama.
Tapi kalau kita berkembang dengan inovasi-inovasi baru, orang lama itu pasti akan mengikuti yang baru. Dan orang baru pasti akan mengambil yang baru. Maka kita harus berinovasi terus. Jangan kita menjual pisang goreng biasa terus. Ya biasa, ya hasilnya ya. Ada yang beli, ya ada. Tapi antum menjual pisang goreng biasa dengan pisang goreng dikasih keju sedikit saja. Pisangnya sama, tepungnya sama, gorengnya sama. Hasilnya lebih mahal yang ditambahi keju. Meskipun harga kejunya berapa, tapi harganya bisa melejit. Jadi menurut saya itu harus kreatif, harus inovatif, dan harus semangat. Semangat di sini berarti kita continue. Semangat itu harus dilakukan secara kontinu. Nggak bisa kita mut-mutan. Usaha itu nggak bisa dengan mut-mutan. Kita harus semangat dengan continue, dengan terus-menerus. Gitu. Bisa kita hanya semangat sekarang, semangat besok, ya capek. Jadi libur dulu. Sekali antum libur tanpa alasan yang urgent itu, tanpa alasan yang penting yang mungkin saya mau berdakwah besok tetap mau semangat untuk jualan lagi. Tapi kalau itu masih akan semangat jualan. Saya mau apa ke orang tua, menjenguk orang tua. Jadi gak jualan hari ini. Tapi dia ada semangat tetap. Semangat jualannya itu pasti akan tetap kalau tujuannya itu jelas liburnya. Tapi kalau tujuannya hanya malas, capek, ya dia tidak eh, akan semakin banyak capek-capeknya ke depannya. Dan ini pengalaman yang dulu di masa kuliah dulu sering kita lakukan. Saat kita membuka usaha, sekali kita libur, maka kita akan mentolerir libur-libur selanjutnya. Dan akhirnya kita tutup. Itu sudah berapa kali kita lakukan. Karena kita ya agak malas sedikit dulu, ya kita akhirnya tutup. Berapa bulan sudah agak malas sedikit, ditolerir, akhirnya tutup. Nah itu nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap continue. Libur kita harus dengan alasan yang jelas. Alasan umat, alasan ke orang tua, alasan dakwah, dan lain-lain. Itu harus jelas. Sikap wirausaha, sikap wirausahawan yaitu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Seperti tadi. Kita harus inovatif, kreatif. Mampu bekerja dengan tekun, teliti, dan produktif. Produktif ini berarti kita harus berkembang. Kalau kita cuma sudah punya satu outlet, ya kita harus produktif. Produktif berarti kita harus menambah satu lagi. Menambah satu lagi. Targetan kita harus jelas. Yang ketiga yaitu mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Kalau dalam pelajaran kita, kalau dalam apa sekolah kita berpikir bisnis yang sehat, berarti kita ya harus menerapkan syariat Islam. Kita nggak boleh memfitnah. Misalnya ada beberapa contoh, ada orang yang buka bakso yang sebelumnya sudah ada tukang bakso. Dia buka baksonya ya dengan inovasi, nggak bakso biasanya, dengan bakso yang ada yang gulung, ada yang apa, macam-macam, ada yang bentuk love dan lain-lain. Di situ laris. Bakso yang lama ini agak jauh tempatnya, yaitu berkurang lah, meskipun nggak banyak berkurangnya, tapi ini laris. Mereka cemburu karena mereka tersaingi karena ada yang laris. Akhirnya mereka membuat selebaran bahwa bakso di sana dengan menyebut namanya ya, nama bakso ini itu adalah bakso campuran bukan daging. Meskipun dibilangnya nggak ada nyebut daging babi ya, hanya bukan daging sapi tapi ada campuran dengan ayam. Namanya bakso kan udah campuran dengan ayam itu sudah mengurangi minat pembeli. Namanya bakso ya sapi gitu. Meskipun ada yang ayam tapi kan nggak terlalu
ramai. Yang namanya familiar di kita, nama bakso yaitu sapi, sudah daging sapi. Tapi kalau sudah diinformasikan seperti itu, yaitu akhirnya ya mereka bermasalah. Dan ini cara etika bisnis yang jelek, pemasaran yang jelek, yang tidak islami. Kita harus berpikirnya dengan cara islami yang baik. Kita kalau mau mempromosikan, ya promosikan diri kita, nggak usah menjelekkan yang lain. Atau mau membesarkan bisnis lu, ya antum besarkan promosinya, banterkan. Jangan menjelekkan pesaing bisnis. Mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Yang keempat, mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil resiko. Ini cara namanya usaha, yaitu kita pengusaha, kita harus berani mengambil resiko. Resiko itu kita, entah itu besar atau kecil, ya harus siap. Antum membuat ide baru, resikonya adalah antara diterima pasar dan enggak, itu resiko yang besar. Makanya dalam wirausaha itu penentuan, mau menentukan produk itu kita ada surveinya. Survei kepada konsumen, calon konsumen kita. Kita mau mengambil produk ini, ya kita bandingkan yang sudah ada atau apa itu. Banyak caranya, nanti akan dipelajari lebih lanjut masalah itu. Ya namanya usaha, kita harus mengambil resiko, entah itu masih yang sudah kelihatan jelas kita membuat inovasi baru, berarti resiko kita orang bisa menerima atau enggak, itu adalah risiko yang besar. Salah satu contohnya, kalau antum nggak mau hanya mengambil risiko itu, ya yang paling pasti konsumennya adalah, misal contoh apa tadi, pisang goreng. Pisang goreng itu konsumennya sudah jelas, sudah ada, orangnya ya nggak neko-neko. Kalau antum menambahi, misal pisang goreng dikasih, dulu ya, kalau dulu kan nggak ada mas, dikasih keju, itu kan masih eksperimen, dia itu belum tentu diterima loh. Banyak orang, karena pada waktu itu masih banyak orang yang nggak suka keju, tapi mereka mampu untuk mempromosikan dengan resiko yang besar itu, antara diterima konsumen dan enggak, akhirnya mereka laris yang jualan pisang keju, pisang coklat. Dulu pisang itu dikasih coklat, dikasih keju, itu aneh. Namanya gorengan dikasih kayak gitu, itu aneh. Tapi mereka mampu untuk berinovasi, mampu untuk mengambil resiko itu. Perilaku wirausahawan, tadi sikap, sekarang perilakunya, memiliki rasa percaya diri. Gak bisa kita berwirausaha tapi kita tidak pede dengan ide kita. Kita tidak pede dengan untuk kita membuka usaha kita, ya kita akan cepat runtuhnya. Berorientasi pada tugas dan hasil. Kalau kita misal, saya bertiga dengan teman saya membuka usaha, misal bakso, ada yang bagian produksi, ada yang bagian melayani, ada yang bagian keuangan. Kalau misal saya ditaruh di bagian keuangan, ya kita harus fokus pada tugas itu. Dan hasilnya ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa mengembangkan sistem keuangannya ini, melaporkan keuangannya ini dengan baik. Kita yang bagian produksi, ya kita harus jelas, kita harus fokus pada tugas kita di produksi, kita mengembangkan produksi kita, pentol kita seperti apa, bakso kita, tahu pentolnya seperti apa, ya itu harus jelas, harus eh, sempurna, ya paling tidak mendekati sempurna lah. Kita harus terus mengupgrade gitu agar memperoleh hasil yang baik. Kita harus fokus, orientasi pada tugas kita, berorientasi pada tugas yang kita tangani. Perilakunya yang ketiga yaitu mengambil resiko, seperti tadi, harus mampu mengambil resiko.
entah itu berat atau ringan, kita harus mampu mengambil resiko itu. Kepemimpinan, jiwa kepemimpinan ini harus dimiliki. Karena apa? Karena kita selaku pemilik usaha, kita pasti akan mempekerjakan karyawan. Nggak bisa kita harus menanganinya sendiri. Jadi jiwa kepemimpinan kita harus ada muncul. Keorisinilian dan berorientasi pada masa depan. Masa depan seperti tadi, tujuan kita harus tentukan. Masa depan usaha kita, masa depan bakso kita ini mau berapa outlet sih? Kita mau buka di 4 kota misalnya. Itu orientasi kita harus ke sana. Jadi dengan kita mengembangkan dari satu ini, kita buka pelan-pelan satu di dalam kota dulu, habis itu merambah ke sana. Memperbaiki baksonya, memperbaiki cita rasanya, memperbaiki sistem keuangannya, memperbaiki pemasarannya. Itu salah satu bentuk untuk menuju ke masa depan. Yang ketiga, 10 karakteristik perilaku wirausaha atau biasa disebut 10D. Yang pertama adalah dream atau mimpi. Mempunyai visi, keinginan di masa depan, dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Seorang wirausahawan harus bermimpi, harus mampu bermimpi, jangan takut untuk bermimpi. Saya bermimpi punya outlet bakso di 10 provinsi. Boleh, boleh. Tapi antum harus mampu untuk melakukannya, mampu kemampuan untuk menjalankannya itu dengan tahapan-tahapan yang jelas. Kalau kita sudah punya mimpi, kita deskripsikan mimpi itu. Tahapannya harus jelas. Yang kedua adalah decisiveness atau ketegasan. Bekerja dengan selalu memperhitungkan apa yang akan dilakukan. Bekerja cepat. Jadi kita nggak lelet di situ, harus tegas. Apa yang kita lakukan sesuai dengan mimpi-mimpi kita, sesuai dengan tujuan-tujuan kita harus lakukan dengan cepat, dengan ketegasan. Yang keempat, yang ketiga adalah doers, yaitu bertindak. Yaitu seorang wisatawan dalam membuat keputusan akan langsung ditindaklanjuti, tidak menunda-nunda. Antum punya mimpi ya tadi 10 itu, ya kita harus berusaha dulu, kita mengumpulkan uang untuk modal, belajar membuat pentol. Setelah itu kita buat pentol, jual. Dari kecil-kecilan, tekniknya harus jelas, langsung dilakukan, jangan ditunda. Wah, saya mau buat ini nunggu uang 10M dulu lah. Jangan, uang sekecil pun langsung jalankan. Gak usah nunggu terlalu lama. Yang keempat, determination atau ketetapan hati atau tekad, yaitu melakukan kegiatan dengan penuh perhatian. Jadi gak bisa kita setengah-setengah dalam melakukan kegiatan kita. Yang kelima adalah dedication atau dedikasi atau pengabdian. Seorang wirausaha harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya. Dengan cara apa? Dengan mencurahkan 100% dengan bisnisnya. Ustaz, kalau kita punya bisnis, tapi kita sebagai pengajar gimana? Kita nggak bisa dong menjalankan dengan 100%. Bisa. Antum menjalankan pekerjaan sebagai pengajar antum 100%. Bisnisnya juga 100%. Entah itu bisnisnya dilakukan di sore sampai malam, tapi 100%. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah antum nggak menjalankan dengan sempurna di pekerjaan mengajar antum, dan antum tidak melakukan dengan sempurna di kegiatan bisnis antum. Tapi tetap harus dilakukan dengan 100%, dengan dedikasi yang tinggi. Yang keenam, devotion, yaitu mencintai pekerjaan bisnis dan hasil produksinya. Jadi kita harus mencintai apa yang
menjadi bisnis kita. Yang ketujuh, detail atau merinci, memperhatikan faktor terkecil secara rinci. Karena kita kalau mendirikan perusahaan, nggak bisa kita hanya mementingkan produksi saja, hanya mementingkan pemasaran saja. Tapi semua hal dari hulu ke hilir itu harus diperhatikan. Contoh gampangnya nanti antum akan mempelajari di pelajaran keamanan pangan kalau nggak salah ya. Itu tentang hazard atau di mutu. Hazard Analytic Critical Control Point. Di sana kita akan diajari bagaimana di tiap prosesnya ini akan didetailkan. Prosesnya ini mengandung bahaya atau enggak. Itu salah satu contoh. Kalau dalam usaha, ya kita harus merinci dalam keuangan ini. Ternyata laporan keuangan salah. Dalam pelayanannya ternyata kurang ramah. Jadi harus dicari secara ramah, dilakukan secara ramah dan lain salam, sapa atau apa. Itu harus diterapkan, harus dirinci dan dilakukan dengan benar. Destina yaitu bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tadi yang sudah kita rinci, mimpi kita yang sudah kita tulis itu harus dilakukan. Kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita tulis itu. Gak bisa kita hanya menuliskan angan-angan saja. Gak bisa, kita harus merinci semuanya dan kita harus melakukannya. Dolar. Pengusaha itu tidak mengutamakan kekayaan. Motivasinya bukan uang, karena uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Jadi kita tetap tidak mengorientasikan kepada kekayaan, tapi bagaimana kita mengkonversi dari keuntungan kita itu dengan harga mata uang. Contoh, kalau apa ya, kita tetap misalnya antum dalam berwirausaha, jangan menargetkan antum gajinya tadi bisa antum yang ke-9 dolar, tidak mengutamakan mencapai kekayaan. Motivasinya bukan uang, karena uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Jadi motivasi kita adalah mata uangnya, bukan uangnya, tapi mata uang. Kehasilan kita adalah kita memperoleh uang segini, tapi untuk mengembangkan, bukan untuk diambil sendiri. Terus kita kembangkan. Itu perilaku wirausaha. Kalau kita hanya memikirkan apa yang kita dapat, uang yang kita ambil untuk kita sendiri, tanpa untuk pengembangan, yaitu salah besar. Yang ke-10 terakhir adalah distribute atau distribusi. Bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya pada orang-orang kepercayaan. Jangan diambil, jangan kemaruh, jangan diambil sendiri bisnisnya, tapi manfaatkan orang lain untuk mendidik, untuk mendidik atau mengajak kepada orang-orang yang kurang mampu. Kita harus memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menangani bisnis ini. Gak bisa kita menangani sendiri, kita tidak mempercayakan pada orang lain, maka tidak akan berkembang. Jadi kita harus menjadi pemimpin dan kita harus berusaha mempunyai orang-orang kepercayaan yang kita rekrut menjadi orang-orang kita. Jadi sekian untuk pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu masih tentang sikap dan perilaku kewirausahaan, tapi dengan indikator yang lain. Nanti kita akan membahas tentang apa? Itu. Nanti kita akan membahas tentang ciri-ciri usaha yang gagal, ciri-ciri pengusaha yang sukses, pengusaha yang gagal itu seperti apa, apa yang harus kita lakukan. Itu kita akan bahas di pertemuan kedepannya. Sekian dari saya, Muhammad Rafiul Izan Muhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.